Halo guys, welcome back ya. Kembali lagi bersama saya dari atau Dori yang akan menemani kalian belajar bahasa Jepang. Nah, oke guys, jadi hari ini kita udah masuk di bab 17 ya, di bab 17. Nah, di bab 17 ini ada perubahan lagi, teman-teman. Ya, jadi kalau kita kemarin udah belajar perubahan T ya untuk nyuruh, minta tolong atau minta izin ya. Lalu sekarang kita akan belajar perubahan kata nai ya, nai. Nah, jadi hari ini kita fokus untuk belajar perubahan nai, dan nai ini dipakai untuk apa aja ya. Oke. Nah, di bab 17 ini ada 6 bunpo, teman-teman. Ya, 6 bunpo. Ini semuanya pakai nai. Enggak ding, ada enggak juga. Ya, kalau gitu langsung aja kita bahas ya guys ya. Bab 17 bunpo pertama. Di bunpo yang pertama ada kata kerja bentuk nai ya, kata kerja bentuk nai. Nah, jadi perubahan kata kerja bentuk nai ini dipakai itu untuk kata kerja yang negatif gitu. Negatif. Jadi sebenarnya fungsinya itu sama kayak maseng ya, kayak maseng misal Benkyo shimaseng berarti tidak belajar, Benkyo shina juga tidak belajar, artinya sama. Cuma kalau yang belakangnya naik itu kalimatnya lebih kasual atau lebih biasa gitu. Kalian bisa pakai kalimat ini buat ke teman ya, ke orang yang udah deket-deket aja, jangan pakai buat orang yang atasan gitu ya. Nah, untuk cara perubahan katanya ini disesuaikan lagi sama kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, untuk kelompok 1 dia sebelum huruf sebelum mas itu diubah ke vokal A ya. Lalu masnya diganti jadi nai. Kayak gitu ya. Misal kita lihat di gambar ini ya. Kita lihat kaki mas jadi kakanai. Yomimas jadi yomanai. Torimas jadi toranai. Suimas jadi suanai. Nah, jadi huruf sebelum masnya diubah ke vokal A. Kayak ini nih, kaki mas jadi kakak ya, kaki jadi kakak. Terus torimas jadi tora ya, tori jadi tora. Lalu nih, nah ini nih yang penting nih, suimas. Nah, untuk I diubah ke vokal A itu bukan pakai huruf A ya, bukan pakai huruf A, jadi suanai bukan, tapi pakai huruf wa, suanai, pakai w ya, suanai diubah jadi bukan suimas tapi jadi suanai, kayak gitu teman-teman ya. Lalu kelompok 2 ini lebih simpel, jadi masnya tinggal diganti sama nainya aja, kayak gini, tabemas jadi tabenai, mimas jadi minai, osiemas jadi osienai. Jadi tinggal belakangnya aja ubah, masnya diganti jadi nai. Oke. Lalu untuk kelompok 3 ini sama sih sebenarnya ya, tinggal ubah belakangnya aja, masnya jadi nai. Kayak benkyo shimas jadi benkyo shinai. Terus shimas jadi shinai. Nah, ini nih yang penting. Untuk datang ya, kimas ini bukan kinai tapi jadi konai ya. Ini dia spesial karena ya dari sananya begitu. Ya, bukan kirain tapi konai ya. Kalian jangan pokoknya ingetin aja nih, kimas tuh bukan kinai tapi jadi konai, agak beda ya, agak spesial ya, harus diingat-ingat nih, kimas nih, konai. Oke. Itu untuk di bunpo yang pertama. Bunpo yang pertama fokus untuk perubahan mas jadi nai. Lalu kita lanjut ke bunpo yang kedua. Di bunpo yang kedua ada kata kerja bentuk nai, naide, kudasai. Naide, kudasai. Jadi naide kudasai ini dipakai buat apa ya? Meminta atau nyuruh gitu, minta atau nyuruh lawan bicara untuk jangan ngelakuin itu gitu, jangan ngelakuin suatu hal. Jadi mungkin secara kasarnya bisa dibilang kita ngelarang seseorang gitu ya. Misal kita lihat contoh ini, koko de shashin o toranai de
kudasai, ya. Jangan mengambil foto di sini, ya. Kita lihat ini toranainya dari torimas diubah ke bentuk mas jadi toranai, ditambahin de kudasai, ya. Jangan mengambil foto. Nah, ditambah tempat di depannya koko di sini, koko de di sini. Jadi koko de sasing o toranai de kudasai artinya jangan mengambil foto di sini. Jadi tinggal ubah kata kerjanya ke bentuk nai aja untuk larangan, ya. Jadi ini untuk melarang, kayak jangan ngelakuin ini, jangan lakuin itu. Nah, gitu ya. Jadi paham ya sampai sini ya. Terus ada lagi nih, watashi wa genki desu kara shinpai shinai de kudasai. Nah, karena saya sehat, jangan khawatir gitu. Misalnya kalian mungkin kalau kelihatannya mukanya tuh kayak sakit, pucat gitu, tapi sebenarnya kalian tuh sehat-sehat aja gitu. Nah, ini kalian pakai ini bisa ya. Watashi wa genki desu kara shinpai shinai de kudasai. Karena saya sehat, jangan khawatir. Don't worry ya, don't worry. Anjay mabar. Lalu ada lagi, byoki desu kara sake o nomanai de kudasai, ya. Karena sakit jangan minum sake, ya. Sebenarnya sehat juga jangan sih ya, bahaya juga. Tapi ya kita reibung aja ya, reibung dake, ya. Hanya reibung. Jadi gitu ya. Jadi de nai de kudasai ini untuk larangan, jangan ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke bunpo yang ketiga. Nah, di bunpo yang ketiga ini ada kata kerja bentuk nai, ya, nakereba narimaseng, ya, nakereba narimaseng. Nah, ini nainya itu i-nya dicoret ya, bukan nai kereba narimaseng, tapi nakereba narimaseng, i-nya dicoret atau dihilangin, ya. Nah, nakereba narimaseng itu artinya harus, ya, harus, wajib, kudu, fardu. Nah, itulah pokoknya itu nakereba narimaseng itu ya. Jadi bunpo ini menunjukkan keharusan untuk melakukan sesuatu. Dan perlu diketahui juga nakereba narimaseng ini bukan negatif ya, ini positif masuknya. Walaupun dia pakai nai, tapi kan dia i-nya dicoret dan ditambah kereba narimaseng. Nah, jadinya ini masih positif gitu. Misal lihat contohnya, ada kusuri o nomana kereba narimaseng, ya, harus minum obat. Ini dari nomimas ya, nomanainya, nomanai, i-nya dicoret, tambahin kereba narimaseng, harus minum obat gitu ya. Terus misalnya lagi, ikuma ini asa gohang o tabena kereba narimaseng, ya, sebelum pergi harus sarapan pagi, ya. Jadi ya udah tinggal ubah kata kerjanya ke bentuk nai, i-nya dicoret, ditambahin kereba narimaseng, ya, artinya harus, wajib, kudu, fardu. Nah, itulah pokoknya. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke bunpo yang keempat, ya. Nah, di bunpo yang keempat ini ada kata kerja bentuk nai, ya, nakutemo ii desu, ya, nakutemo ii desu. Nah, nakutemo ii desu ini artinya tidak perlu, ya. Ini sama kayak tadi ya, nai ini dari nai, cuma i-nya itu diganti sama ku, naku, ya, bukan nai tapi naku, i-nya diganti ku, ya, ditambahin temo ides, naku temo ides, ya. Jadi naku temo ides artinya tidak perlu, nunjukin bahwa kalau apa ya, seseorang tuh tidak perlu melakukan sesuatu gitu. Kita ngomong ke lawan bicara, wah udah jangan ngelakuin ini gitu. Kalau ini kan bukan jangan ngelakuin sesuatu, tapi tidak perlu melakukan sesuatu. Kalau tadi kan jangan itu kan naide kudasai. Nah, kalau nakutemo ide sini tidak perlu, tidak perlu melakukan sesuatu, jangan melakukan sesuatu. Beda ya, jangan sama tidak perlu beda.
Nah, pakai naku temo ides tidak perlu melakukan sesuatu gitu intinya. Misal kita dicontoh, asta konaku temo ides ya. Besok tidak perlu datang. Ini kan harusnya konai ya. Konai karena dia i diganti jadi ku. Jadi konaku temo ides. Tidak perlu datang. Kayak gitu ya. Atau misal saya kasih contoh lagi. Itu ya udah ada ya. Kono kotoba oboenaku temo ides ya. Kosakata ini tidak perlu dihafal. Jadi rumusnya ubah ke kata kerja diubah ke bentuk nai dulu. Nai, i-nya diganti ku. Ya, tinggal ditambahin temo ides. Ya, artinya tidak perlu melakukan sesuatu itu. Kayak tadi kan ini tidak perlu datang, tidak perlu dihafal gitu. Jadi untuk itu ya, kalau jangan kan kayak suatu larangan gitu. Sebenarnya sama, tidak perlu juga larangan, cuma lebih ringan gitu ya. Kalau jangan kan kayak bener-bener gak boleh lakuin gitu. Kalau tidak perlu sifatnya kayak apa? Kayak sunnah mungkin, kayak sunnah gitu bahasa kitanya mah gitu ya. Jadi gitu ya, yang membedakan naide kudasai sama naku temo ides gitu ya. Lalu kita lanjut ke bunpo yang kelima. Nah, di bunpo yang kelima ada pentopikan objek ya, pentopikan objek. Nah, jadi bunpo ini tuh kayak apa ya guys? Jadi kayak kalau kalian mau nyatain objek langsung gitu, mau objeknya ini mau kalian jadiin topik gitu. Nah, biasanya kan partikel o ya, pakai partikel o. Nah, ini o-nya dihilangin tapi pakai partikel wa. Nah, wa-nya itu di depan. Paham nggak? Jadi gini, kalau kalian mau jadiin objek ini sebagai topik ya, berarti kalian taruh objek ini di depan dan pakai partikel wa. Nggak perlu pakai partikel o-nya dihilangin aja, karena kita fokusnya di objeknya. Objeknya udah ditegasin pakai partikel wa gitu. Kayak misal ini lihat di gambar koko ni nimotsu o okanai de kudasai, jangan letakkan barang di sini. Nah, kita bandingin sama yang di bawahnya, nimotsu wa koko ni okanai de kudasai, barangnya jangan diletakkan di sini. Beda teman-teman ya. Kalau kita lihat yang pertama, yang paling atas itu nyatain bahwa kalau di sini tuh jangan ditaruh apa-apa gitu, pokoknya di sini harus kosong gitu ya. Nah, sedangkan yang bawah ini fokus ke objeknya. Jadi kalau fokus misal barang gitu, nah, berarti barangnya jangan ditaruh sini, entah ditaruh di sono di mana, tapi yang penting jangan di sini gitu. Fokus ke objeknya. Beda ya yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan fokus ke tempatnya, pokoknya di sini jangan diletakkan barang. Nah, kalau yang keduanya barangnya jangan ditaruh sini. Beda cigai mas ya. Terus ada yang contoh yang kedua, kaisha no shokudo de hirogohan o tabemasu ya, makan siang di kantin perusahaan ya. Bawahnya hirogohan wa kaisha no shokudo de tabemasu, makan siangnya makan di kantin perusahaan. Sekilas memang mirip deh, tapi kita lihat susunan katanya. Kalau nomor 2 ya, yang pertama itu kaisha no shokudo de hirogohan o tabemasu, makan siang di kantin perusahaan. Ini fokusnya bukan di makan siangnya, tapi di kantinnya di tempatnya. Nah, ini objeknya bukan makan siangnya. Nah, tapi kalau yang bawah kita lihat hirogohan wa wa. Kemarin teman-teman belajar kan kalau wa itu untuk penegasan ya. Jadi makan siangnya makannya di perusahaan. Kalau yang pertama tadi makan siang di kantin perusahaan.
di kantin gitu. Berarti dia fokusnya ke kantinnya. Nah kalau yang kedua fokusnya di makan siangnya gitu ya, beda ya. Coba nanti kalau misalnya kalian belum paham, kalian ulangi lagi ya. Ini kelihatan kok bedanya guys, kelihatan banget gitu ya guys ya. Oke. Nah lalu kita lanjut ke bunpo yang terakhir, bunpo yang ke-6. Di bunpo yang ke-6 ini ada kata benda waktu, lalu madeni, dan kata kerja ya. Jadi madeni ini dipakai itu untuk menunjukin batas waktu gitu, batas waktu atau peristiwa. Mungkin kalau bahasa kita itu kayak deadline gitu guys, deadline. Nah jadi batas waktu sampai jam segini gitu ya. So, kita lihat di contohnya. Kita lihat contohnya. Kaigiwa goji madeni warimas ya. Rapat selesai sebelum jam 5, sebelum pukul 5 ya. Deadline-nya pokoknya harus selesai sebelum jam 5 gitu. Nah mungkin kita lihat lagi nih bawahnya. Dayobi madeni hong o kai sanakereba narimaseng, mengembalikan buku sampai dengan hari Sabtu, atau harus mengembalikan buku sampai hari Sabtu. Deadline-nya hari Sabtu. Kalau tadi kan deadline jam 5, ini hari Sabtu. Dia menyatakan batas waktu madeni ya, beda sama made ya. Memang mirip, sekilas mirip, tapi beda guys. Kalau made itu artinya lebih ke sampai gitu, sampai ya. Ini oh iya artinya sama juga ya sama yang kedua, contoh kedua. Tapi kalau made itu lebih ke apa ya? Lebih ke titik akhir dari suatu aktivitas yang dilakuin. Kayak gini kan. Goji made hatarakimasu, bekerja sampai pukul 5. Berarti dia bekerja sampai akhirnya itu akhirnya di jam 5. Nah, kalau yang atas beda. Kaigiwa goji madeni orimas, rapat selesai sebelum jam 5, kayak deadline. Beda ya sama yang made itu lebih ke sampai gitu, titik akhir. Kalau made ini lebih ke batas waktu atau deadline gitu ya. Paham ya? Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat bab 17 hari ini. Misal kalian belum paham, diulangi lagi aja videonya dan tanya aja ke saya atau ke Fatir Sensei ya. Oh ya, karena kita ini ada perubahan baru, saya mau kasih soal ke kalian. Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Nah, tugas kalian merubah kata kerja ini ke bentuk nai ya. Ini kalian tulis aja di buku gitu. Jadi misal kata kerja ini sama dengan ini bentuk nainya gitu ya. Kata kerjanya yang asli sama dengan, terus kata kerja bentuk nai kalian ubah ya, lalu nanti kalian kirim ke saya. Oke, sampai jumpa besok. Mata Astane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.